Bayangkan, berdiri di kaki sebuah gunung yang menjulang tinggi, dinding batunya menjulang curam ke langit. Sensasi antisipasi bercampur dengan sedikit rasa takut saat kamu mulai mendaki, tanganmu menggenggam erat batu yang kasar dan dingin. Indramu semakin tajam di setiap langkah, setiap tarikan napas. Sensasi, kebebasan, itu sangat memabukkan. Tapi apa yang terjadi ketika batas tipis antara petualangan dan bencana itu terputus? Hari ini kita akan mengeksplorasi kisah para pendaki yang menghadapi tantangan terbesar. Entah itu pendakian rutin yang berakhir salah, perayaan yang berubah menjadi tragedi, atau seorang legenda yang mengalami jatuh terakhirnya. Kisah-kisah ini mengingatkan kita tentang tipisnya batas antara kemenangan dan tragedi. Seperti biasa, kebijaksanaan penonton sangat dianjurkan. Pada pagi Agustus yang cerah di tahun 2014, Brad Parker berangkat untuk mendaki Cathedral Peak di Yosemite bersama pacarnya, Jenny Dial. Udara terasa segar, langit cerah, dan batu raksasa itu berdiri menjulang di depan mereka, mengundang petualangan. Setelah mencapai puncak usai pendakian yang menantang dengan tali dan perlengkapan panjat, Brad melamar Jenny dan dia menerima. Mereka sangat gembira dikelilingi pemandangan yang menakjubkan di hari yang Brad sebut sebagai hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun Brad tidak tahu bahwa hari itu secara tragis akan menjadi hari terakhirnya. Dengan hatinya yang masih berbunga-bunga setelah pertunangan, Brad memutuskan untuk mendaki lagi sore itu, yaitu Mets Crest. Sekarang, puncak Met adalah sebuah punggungan panjang dan sempit yang tampak seperti tulang punggung raksasa membentang di langit. Punggungan itu membentang tinggi di atas tanah, dengan jurang curam di kedua sisinya yang bisa membuat perutmu mual hanya dengan melihatnya. Jalurnya sendiri merupakan campuran granit kasar yang memberikan pegangan yang baik dan bagian-bagian licin yang halus sehingga sulit untuk dilalui. Ini adalah rute yang populer bagi para pendaki karena menawarkan pemandangan luar biasa dari alam liar dan terbuka Yosemite saat jalurnya berkelok-kelok di langit. Para pendaki menyukainya karena pemandangannya yang menakjubkan dan Brad juga tidak terkecuali. Dia telah melewati punggungan ini berkali-kali sebelumnya, setiap kali menikmati sensasi dan pemandangan menakjubkan di sekitarnya. Seperti biasa, Brad mulai menyeberangi punggungan granit itu dengan penuh percaya diri. Tidak seperti pendakian yang baru saja dia lakukan bersama tunangannya yang baru, Brad tidak menggunakan tali atau perlengkapan panjat, yang dalam olahraga ini dikenal sebagai free soloing. Dia bergerak dengan langkah yang mantap. Setiap pijakan dan penempatan tangan dilakukan dengan sengaja dan penuh keyakinan. Tangannya menemukan celah-celah untuk pegangan dan kakinya menjejak pada pijakan yang kokoh. Tubuhnya bersandar ke batu seolah-olah sedang memeluknya. Brad menavigasi berbagai tekstur di punggungan itu, kadang menggenggam bagian yang lebih kasar yang memberikan pegangan yang baik, lalu dengan hati-hati menyeimbangkan diri di bagian yang lebih halus dan menantang. Gerakannya begitu luwes, hampir seperti tarian yang dikoreografikan antara dirinya dan gunung itu. Sesekali dia berhenti sejenak untuk mengamati jalur di depan dan merencanakan langkah berikutnya, selalu sadar akan jurang curam yang hanya sejengkal dari kesalahan langkah. Inilah elemennya, tempat dia berkembang, bergerak naik, dan terus maju dengan fokus tenang yang menunjukkan jelas bahwa dia adalah pendaki berpengalaman yang merasa nyaman di ketinggian. Pendaki lain mengamati Brad dari kejauhan, mengagumi keahliannya saat dia menavigasi jalur yang sudah dikenalnya. Namun saat bayangan sore semakin panjang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesaat, Brad tampak seperti siluet di bawah langit yang luas. Sosok penuh percaya diri dan anggun di punggungan yang sempit. Di detik berikutnya, dia tampak ragu-ragu. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mungkin kakinya mencari pijakan yang tidak ada, atau mungkin batu itu mengkhianatinya dengan runtuh di bawah berat badannya. Dalam sekejap, keseimbangan itu hilang. Lengan Brad melambai sebentar saat ia mencoba memulihkan keseimbangannya, tapi momentum tidak berpihak padanya. Ada satu detik yang menegangkan di mana sepertinya dia bisa pulih, bukti dari pengalamannya dan refleksnya yang cepat. Tapi kemudian gravitasi mengambil alih, menariknya menjauh dari punggungan itu. Dia jatuh dengan cepat, tubuhnya menghilang dari pandangan para penonton yang tertegun. Ada keheningan yang mengerikan di punggungan itu, di mana beberapa detik sebelumnya masih terdengar suara pelan dari gerakan hati-hati Brad. Hanya ada bisikan angin saat para pendaki lainnya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kesadaran itu terasa sangat menghantam. Punggungan itu kosong di tempat Brad tadi mendaki. Tragedi saat itu terasa begitu nyata dan langsung terasa.
Meninggalkan para saksi dalam keadaan terkejut dan tidak percaya, pendaki, peselancar, pesepeda, instruktur yoga, dan penjelajah dunia berusia 36 tahun itu telah terjatuh dari ketinggian 300 kaki hingga tewas, hanya beberapa jam setelah berpamitan dengan tunangan barunya. Meninggalkan keluarganya dan puluhan teman bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tim pencarian dan penyelamatan bergegas ke lokasi secepat mungkin, namun medan berbatu membuat pekerjaan mereka sangat sulit. Pada saat mereka sampai di tempatnya, semuanya sudah terlambat. Brett sudah meninggal dunia. Karena sudah larut malam dan medannya sulit, mereka harus menunggu sampai pagi berikutnya untuk membawa jenazahnya kembali dengan helikopter. Apa yang terjadi? B. Brett, begitu teman-temannya memanggilnya, adalah seorang pendaki berpengalaman, penuh semangat, dan selalu tampak bisa mengendalikan keadaan. Dan pada kenyataannya, kemungkinan besar memang begitu. Tidak ada yang bisa menduga bahwa pendaki yang begitu terampil dan berhati-hati seperti Brett akan mengalami nasib yang begitu mendadak dan tragis. Tapi itulah bahaya dari panjat tebing, terutama free soloing. Kamu hanya perlu melakukan kesalahan sekali saja. Ini adalah olahraga yang menggabungkan sensasi ketinggian dengan tantangan ketahanan fisik. Panjat tebing pada dasarnya adalah tentang memanjat, naik, turun, atau melintasi formasi batuan alami atau dinding batu buatan. Ini membutuhkan penggunaan tangan dan kaki untuk bergerak di sepanjang batu, sambil seringkali diamankan dengan tali, harness, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Free soloing adalah jenis panjat tebing khusus, di mana pemanjat tidak menggunakan tali atau perlengkapan keselamatan apapun. Hal ini membuatnya sangat berbahaya, karena jika pemanjat jatuh, tidak ada apapun yang bisa menahan mereka. Pemanjat tebing terkenal seperti Alex Honnold telah melakukan beberapa pendakian free solo yang luar biasa di seluruh dunia. Panjat tebing tidak hanya menuntut kekuatan fisik dan kelincahan, tetapi juga ketangguhan mental dan teknik yang presisi. Para pemanjat harus menemukan atau membuat jalur mereka sendiri di permukaan tebing, memutuskan di mana meletakkan tangan dan kaki mereka, serta mencari cara terbaik untuk menggunakan berat badan mereka agar bisa naik. Mereka sangat bergantung pada peralatan khusus, seperti karabiner, yaitu lingkaran logam dengan pengunci berpegas, yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian perlengkapan panjat, dan alat belai yang membantu mengatur tali selama pendakian. Risiko yang terlibat dalam panjat tebing sangat besar. Yang paling jelas adalah risiko jatuh. Bahkan dengan persiapan dan tindakan pencegahan terbaik, kesalahan kecil atau terpleset bisa menyebabkan jatuh. Faktor-faktor seperti batuan lepas, perubahan cuaca mendadak, atau hilangnya konsentrasi bisa dengan cepat mengubah pendakian biasa menjadi situasi berbahaya. Lalu ada risiko yang jarang terjadi namun mungkin saja, yaitu kegagalan peralatan, sehingga para pendaki perlu secara rutin memeriksa dan merawat perlengkapan mereka untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Dan yang memperburuk keadaan, tekanan fisik saat mendaki bisa menyebabkan kelelahan, yang dapat mengganggu penilaian atau kemampuan fisik pendaki, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Bagi pendaki solo seperti Brett, risiko-risiko ini bahkan lebih besar karena mereka mendaki sendirian dan tanpa perlengkapan. Mereka tidak punya siapapun yang bisa membantu jika terjatuh atau membantu dalam mengambil keputusan. Dan ini menambah tantangan karena mereka harus menghadapi rasa takut dan stres sendirian. Yang membuat kisah Brett begitu mengerikan bukan hanya akhir yang tiba-tiba pada hari yang seharusnya menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya, tetapi juga betapa cepatnya kebahagiaan berubah menjadi kesedihan bagi semua orang yang mengenalnya. Namun kisah Brett bukan satu-satunya yang berakhir dengan cara yang mengejutkan. Olahraga panjat tebing memiliki rekam jejak korban jiwa yang mengerikan, beberapa dengan tali dan beberapa tanpa tali. Pada tanggal 2 Juni 2018, petugas di Taman Nasional Yosemite menerima panggilan darurat ke nomor 911 dari berbagai sumber tentang insiden tragis yang terjadi di ending granit El Capitan yang menjulang. Itu adalah panggilan darurat yang dilakukan pagi hari itu untuk dua pendaki terkenal dan sangat berpengalaman, Jason Wells, berusia 46 tahun dari Boulder, Colorado, dan Tim Klein, berusia 42 tahun dari Palmdale, California. Jason dan Tim adalah teman lama sekaligus rekan pendaki yang bertemu saat kuliah di San Diego dan sejak itu telah menaklukkan banyak pendakian paling menantang di dunia bersama-sama. Keduanya adalah pendaki yang sangat terampil, masing-masing dengan pengalaman puluhan tahun yang mencakup banyak pendakian sukses di El Capitan, salah satu dinding granit paling menakutkan di dunia. Pada hari yang menentukan itu, mereka memilih untuk mendaki Salate Wall, sebuah jalur terkenal dengan 35 pitch di dinding granit El Capitan yang menjulang setinggi 3.000 kaki. Dalam panjat tebing, pitch adalah bagian dari pendakian antara dua titik istirahat.
Di titik-titik ini, para pemanjat bisa beristirahat, berkumpul kembali, atau berganti pemimpin. Setiap pitch dipanjat menggunakan satu panjang tali, biasanya sekitar 165 hingga 200 kaki. Para pemanjat menyelesaikan satu pitch, mengamankan diri di titik belai, lalu memanjat pitch berikutnya. Sekarang, Salatewal terkenal karena bentang tebingnya yang tegak lurus dan tantangan teknis yang dihadirkannya. Seorang pemanjat legendaris bahkan menggambarkannya seperti berjalan di atas lembaran kaca. Tapi jika ada yang bisa menaklukkan jalur ini, itu adalah Jason dan tim. Mereka telah mendaki jalur ini beberapa kali sebelumnya, dan gerakan mereka sangat selaras satu sama lain berkat bertahun-tahun mendaki bersama. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mendaki formasi setinggi 3.000 kaki ini. Tebing yang biasanya membutuhkan waktu beberapa hari bagi para pendaki berpengalaman, beberapa kali bersama dalam satu akhir pekan atau bahkan 2 kali dalam satu hari. Pada tanggal 2 Juni, Tim dan Jason bangun pagi-pagi dan pergi ke jembatan El Cap untuk bertemu dengan teman mereka yang lain, Kevin Prince. Tim dan Jason biasanya mendaki bersama, tapi kali ini mereka mengundang Kevin, seorang residen medis yang dikenalkan Tim pada tahun 2009 saat bekerja dengan tim pencarian dan penyelamatan Yosemite. Pagi itu dimulai dengan persiapan seperti biasa, pemeriksaan perlengkapan, diskusi jalur, dan antusiasme bersama untuk pendakian yang mereka berdua sukai. Mereka sampai di dasar El Cap tepat setelah matahari terbit. Mereka memilih untuk mendaki melalui jalur free blast, seperti yang sudah sering mereka lakukan sebelumnya. Mereka mendaki dengan gaya yang Kevin sebut sebagai gaya ulat. Jason dan Tim terhubung oleh satu tali, dan Tim dan Kevin oleh tali lainnya. Jason akan memanjat satu bagian, mengaitkan tali ke jangkar, lalu Tim akan mengikuti, menggunakan alat bantu panjat untuk naik ke atas tali sampai dia mencapai jangkar. Lalu dia akan mengamankan dirinya, menyiapkan tali Jason untuk bagian berikutnya, dan mengatur tali kedua agar Kevin bisa naik. Ini menunjukkan seberapa besar mereka saling percaya karena cara memanjat seperti ini bisa sangat berisiko. Di sisi positifnya, metode ini memungkinkan para pemanjat untuk naik dengan cepat, yang bisa menghemat waktu tetapi meningkatkan risiko jika salah satu pemanjat mengalami masalah. Tidak adanya titik pengaman tetap berarti tidak ada yang bisa langsung menahan jatuh, sehingga setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Ketiganya bergerak dengan cepat menaiki tebing yang terasa seakrab perjalanan harian mereka. Pada pitch ketiga, Jason telah mencapai 2 pendaki muda, Jordan Cannon dan Jeremy Schonborn, yang sedang mencoba panjat bebas di jalur terdekat. Setelah istirahat singkat, kelompok itu melanjutkan pendakian, meninggalkan Jordan dan Jeremy di belakang. Saat kelompok itu naik, Jason dan Tim bergerak dengan cepat karena mereka sudah sering melakukan ini sebelumnya. Mereka telah mendaki sekitar 100 kaki di medan yang mudah sebelum mencapai bagian tersulit dari pendakian, yaitu bagian batu yang dikenal sebagai Half Dollar. Di sini mereka harus melewati celah sempit yang hampir 1.000 kaki di atas permukaan tanah. Titik ini adalah tempat pendakian menjadi sangat menantang secara teknis, karena para pendaki harus melewati celah-celah sempit dan batu-batu yang menggantung. Namun, Jason dan Tim memanjat bagian ini secara bersamaan yang memungkinkan karena tingkat keahlian mereka yang tinggi dan kepercayaan mendalam pada kemampuan satu sama lain. Seperti yang diduga, Jason dan Tim berhasil mencapai puncak Half Dollar tanpa masalah apapun. Di puncak, Tim mengikat tali Kevin ke jangkar sehingga dia bisa mengikuti mereka menggunakan jalur yang sama. Namun saat Kevin memanjat, dia tidak bisa melihat Jason dan Tim karena formasi batuan. Sementara itu, Jason dan Tim memutuskan untuk terus bergerak maju. Mereka memasuki bagian yang lebih mudah menuju ke Mammoth Terraces, bagian termudah dari rute tersebut. Bagian ini sangat mudah, sehingga Tim dan Jason sering memanjatnya secara bersamaan. Sayangnya keputusan itu ternyata membawa konsekuensi yang mengerikan. Pendakian berjalan lancar, ketika tiba-tiba semuanya berubah jadi kacau. Sekitar pukul 08.05 pagi, Kevin, anggota ketiga dari kelompok itu, masih mendaki Half Dollar ketika dia mendengar suara-suara mendadak yang mengkhawatirkan. Dia melihat ke atas dan melihat 2 tubuh jatuh di udara, kurang dari 50 kaki jauhnya. Tali mereka yang seharusnya menghentikan mereka sempat tersangkut pada batu tetapi kemudian putus. Kedua pria itu jatuh sekitar 1.000 kaki ke tanah. Kevin bergegas ke puncak berharap para pendaki yang jatuh itu bukan Tim dan Jason. Ketika dia sampai di tempat di mana dia bisa melihat jalur di atas, dia menyadari bahwa mungkin saja itu mereka. Dia menelpon 911 untuk melaporkan kecelakaan itu. Benturan akibat jatuh mereka sangat dahsyat. Penjaga taman dan tim pencarian serta penyelamatan yang diberitahu melalui panggilan tersebut merespons dengan cepat.
Mereka tiba di dasar El Capitan, tempat Jason dan tim terjatuh, namun dengan cepat terlihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Kekuatan benturan dari ketinggian seperti itu bersifat fatal. Jason Wells dan Tim Klein adalah pendaki yang terkenal dan dihormati. Penyelidikan awal menyimpulkan bahwa pada suatu titik selama pendakian mereka, ada yang tidak beres. Mungkin mereka terpeleset, pegangan yang terlewat, atau perlengkapan yang gagal menahan tekanan tak terduga. Rincian pastinya masih belum jelas. Laporan kecelakaan yang lebih rinci dari penjaga Taman Yosemite kemudian mengindikasikan bahwa Tim dan Jason tidak memasang perlengkapan pelindung apapun di bagian tempat mereka jatuh. Medan pendakian yang mudah mungkin membuat mereka memasang pengaman lebih sedikit, tetapi sayangnya jatuh tanpa perlindungan di ketinggian seperti itu bisa berakibat sangat parah. Sekarang, Tim dan Jason bukanlah orang yang ceroboh. Mereka adalah pendaki berpengalaman yang sangat menyukai kegiatan mendaki. Namun, tidak peduli seberapa berpengalaman atau berhati-hati, setiap pendaki tetap tunduk pada hukum gravitasi dan alam yang sama. Yang lebih mengkhawatirkan, kecelakaan mereka merupakan kecelakaan ke-25 yang berakibat fatal di El Capitan. Ya, Anda tidak salah dengar. Ke-25. Berlawanan dengan dugaan Anda, panjat tebing olahraga ternyata sangat berisiko. Statistik menunjukkan lebih dari 100 kecelakaan panjat tebing terjadi setiap tahun hanya di Taman Nasional Yosemite, dengan sekitar 15 hingga 25 diantaranya memerlukan upaya penyelamatan serius. Anda mungkin berpikir ini terdengar gila, jadi mengapa para pemanjat tebing dengan sadar mengambil risiko ini? Bagi Brett Gobright, daya tarik panjat tebing berasal dari perpaduan unik antara tantangan fisik, disiplin mental, dan hubungan yang mendalam dengan alam. Brett adalah seorang legenda di komunitas panjat tebing. Dia adalah seorang pemanjat tebing free solo asal Amerika yang terkenal. Mengejar panjat tebing bukan hanya sebagai olahraga, tetapi juga sebagai cara hidup. Lahir di California pada tahun 1988, hasrat Brett terhadap panjat tebing sudah dimulai sejak usia muda. Pada usia 6 tahun, dia sudah memanjat ketinggian yang akan membuat kebanyakan orang pusing. Dia mengejar panjat tebing dengan semangat yang membawanya keluar dari perguruan tinggi komunitas, memilih untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menaklukkan puncak-puncak di seluruh Amerika Utara. Untuk mendukung ekspedisi panjat tebingnya, Brett tinggal di dalam Honda Civic miliknya dan bekerja serabutan. Gaya hidupnya adalah bukti dedikasinya. Semuanya demi panjat tebing. Yang membuat Brett menonjol di antara rekan-rekannya adalah keahliannya yang luar biasa dalam panjat tebing free solo. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, panjat tebing free solo adalah jenis panjat tebing di mana pemanjat naik tanpa menggunakan tali, harness, atau perlengkapan pelindung apapun. Hanya pemanjat, sepatu panjat mereka, dan permukaan tebing. Daya panjat seperti ini dianggap sebagai bentuk olahraga yang paling murni dan paling berani, karena tidak ada perlengkapan keselamatan yang akan menahan Anda jika terjatuh. Panjat tebing sepenuhnya mengandalkan kekuatan, keterampilan, dan fokus mental mereka untuk menaklukkan jalur panjat. Daya tarik dari panjat tebing free solo terletak pada kebebasan yang sangat intens yang ditawarkannya. Para pemanjat merasakan keterhubungan yang mendalam dengan tebing dan lingkungan sekitar mereka, bergerak dalam irama yang terasa hampir seperti sebuah tarian. Ini membutuhkan kepercayaan diri yang mutlak dan kontrol yang sangat presisi atas setiap gerakan, karena bahkan kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal. Panjat tebing solo bebas juga menuntut tingkat ketangguhan mental yang sangat tinggi. Para pemanjat harus mengendalikan rasa takut mereka dan tetap benar-benar fokus pada saat ini. Ini adalah olahraga yang menantang secara mental dan fisik, yang menguji batas kemampuan para pemanjat ketika mereka hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bagi mereka yang melakukannya, panjat tebing solo bebas adalah lebih dari sekedar memanjat. Ini adalah cara yang mendalam untuk merasakan kebahagiaan luar biasa dalam mengatasi tantangan dan menikmati dunia dari ketinggian yang menakjubkan. Dan tidak ada yang lebih memahami hal itu selain Brett. Selama bertahun-tahun, Brett membangun reputasi bukan hanya karena pendakiannya yang berani, tetapi juga karena kecepatannya. Dia terkenal karena mencetak rekor di The Nose, El Capitan, di Taman Nasional Yosemite, menyelesaikan jalur itu hanya dalam 2 jam 19 menit, sebuah rekor yang bertahan dengan bangga sampai akhirnya terpecahkan. Pada usia 31 tahun, Brett sudah menjadi legenda di dunia panjat tebing. Pendakian pemecah rekornya, kecintaannya yang tak terbendung pada pegunungan, dan gaya memanjatnya yang nyaris menantang maut telah memikat para pemanjat dan penonton. Hasrat Brett dan kebutuhan mendalamnya untuk mendorong batas dirinya, melihat seberapa jauh ia bisa melangkah, dan menyempurnakan seninya di setiap pendakian.
Dedikasinya terlihat jelas dalam pendekatannya terhadap free soloing, memanjat tanpa pelengkapan pengaman apapun, di mana taruhannya benar-benar sangat tinggi. Dan sayangnya, pengejaran tanpa batas inilah yang membawa pada akhir yang tragis. Pada suatu hari di bulan November yang sejuk tahun 2019, Brett Gobright memulai pendakian terakhirnya di El Potrero Chico, sebuah tempat panjat tebing terkenal di Meksiko Utara yang dikenal dengan rute-rutenya yang menantang dan pemandangannya yang menakjubkan. Hari itu dimulai dengan kegembiraan dan persiapan seperti biasa, saat Brett dan rekan panjatnya, Aiden Jacobson, bersiap-siap untuk melakukan penurunan yang membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Meskipun ia paling dikenal karena pendakian free solo yang berani, pada hari itu ia sedang melakukan rappelling, sebuah teknik menuruni tebing dengan menggunakan tali. Mereka memilih untuk melakukan simul rappelling, sebuah metode turun yang lebih cepat namun lebih berisiko, di mana dua pendaki menyeimbangkan berat badan satu sama lain pada dua sisi tali yang sama. Teknik ini memungkinkan para pendaki untuk turun secara bersamaan, namun sangat bergantung pada kewaspadaan masing-masing pendaki dan keandalan perlengkapan mereka. Saat Brett dan Aiden mulai melakukan rappel, semuanya tampak normal. Aiden berada sedikit di atas Brett masing-masing pada bagian tali mereka sendiri. Suasananya penuh konsentrasi, dengan keheningan yang hanya sesekali dipecahkan oleh panggilan satu sama lain untuk saling memastikan keadaan. Penurunan berjalan lancar sampai tiba-tiba terjadi kegagalan kritis. Aiden mengenang momen itu dengan begitu jelas hingga terasa mengerikan. "Kami mulai membungkus," katanya kepada majalah Outside. "Aku sedikit di atasnya. Aku di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Lalu tiba-tiba aku merasakan ada yang patah dan kami mulai jatuh." Itu adalah momen yang membuat jantung berhenti, jenis momen yang ditakuti setiap pendaki. Aiden merasakan perutnya mual saat tali itu putus. Dalam detik-detik yang menakutkan itu, Brett dan Aiden terjatuh bebas. Aiden jatuh menabrak semak yang sedikit meredam jatuhnya sebelum dia menghantam sebuah tebing kecil. Secara ajaib dia selamat hanya dengan luka ringan. Tapi untuk Brett hasilnya jauh lebih buruk. Dia berteriak, suara tajam dan mengerikan yang menembus udara. Aiden yang masih terhuyung-huyung setelah jatuh mendengar teriakan itu tiba-tiba terhenti. Itu pada dasarnya seperti kabur, Aiden ingat. Dia berteriak. Aku berteriak. Aku melewati beberapa semak dan yang kuingat hanyalah melihat kaos biru Grumicinya terpental melewati tepi. Di bawah sana, para pendaki dan saksi lainnya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Salah satu dari mereka yang kemudian berbicara kepada tim penyelamat menggambarkan kejadian tersebut. Itu terjadi begitu cepat. Sesaat sebelumnya, Brett sedang menuruni. Di saat berikutnya, dia sudah tidak ada. Operasi penyelamatan segera dimulai dengan pertahanan sipil setempat dan komunitas pendaki dikerahkan untuk menemukan Brett. Tapi sudah terlambat. Dia terjatuh dari ketinggian 600 kaki langsung ke tanah tanpa ada yang menahan jatuhnya. Saat para penyelamat sampai di tempatnya, Brett sudah meninggal karena luka-lukanya. Dunia panjat tebing berduka atas kehilangan salah satu bintangnya yang paling bersinar, seorang pemanjat yang mengejar hasratnya sampai ke batas tertinggi. Para pemanjat sering berbicara tentang kepuasan mendalam yang didapat dari menaklukkan jalur yang sulit, rasa pencapaian yang muncul dari mendorong batas diri, dan keindahan pemandangan yang bisa dinikmati dari pendakian seperti itu. Nathaniel Masahi Takatsuno, yang akrab dipanggil Nate, benar-benar mewujudkan semangat ini sepenuhnya. Di usianya yang baru 22 tahun, Nate melakukan pendakian terakhirnya di Gunung El Cajon, tempat di mana ia merasakan hubungan yang mendalam dengan tebing dan alam di sekitarnya. Gunung El Cajon yang terletak di Kabupaten San Diego, California, adalah tujuan populer bagi para pemanjat tebing. Ada berbagai jalur pendakian dengan tingkat kesulitan yang berbeda di gunung tersebut, menjadikannya favorit baik bagi pemanjat pemula maupun yang berpengalaman. Permukaan granit gunung ini menawarkan pendakian yang menantang, yang menarik para pemanjat yang ingin menguji kemampuan mereka. Dalam panjat tebing, ada sistem untuk menilai tingkat kesulitan sebuah pendakian. Yang paling umum digunakan adalah Yosemite Decimal System, YDS. Sistem penilaian ini mengklasifikasikan pendakian berdasarkan tingkat kesulitan teknis dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dalam sistem ini, penilaian untuk pendakian tebing berkisar dari kelas 1, yaitu pendakian mudah di jalur setapak, hingga kelas 5 yang melibatkan panjat tebing teknis yang membutuhkan tali dan perlindungan.
Di dalam kelas 5 YDS selanjutnya membagi tingkat kesulitan dari 5,0 hingga 5,15 dengan tingkat kesulitan dan keterampilan teknis yang semakin tinggi. Tingkat kesulitan pendakian di Gunung El Cajon sangat bervariasi. Meskipun ada jalur yang dapat diakses oleh pemula, ada juga jalur yang diberi peringkat 5.12 yang berarti jalur tersebut dianggap sangat sulit dan biasanya memerlukan teknik panjat tingkat lanjut serta pengalaman yang signifikan. Namun, tidak peduli seberapa sulit pendakiannya, Nate lebih dari siap untuk tantangan tersebut karena ia lahir dan besar di Bay Area. Nate selalu menganggap Sierra Nevada sebagai taman bermain di halaman belakang rumahnya. Semua orang yang mengenal Nate tahu betul tentang hasratnya terhadap panjat tebing. Hampir setiap malam, Nate bisa ditemukan di gym panjat tebing, mengasah kemampuannya dan bercanda dengan teman-temannya tentang jalur panjat. Pada tanggal 4 Desember 2022, Nate sedang sangat bersemangat, menyapa sesama pemanjat dengan antusias dan membagikan kegembiraannya untuk panjat hari itu di jalur seperti Leonids dan Meteor. Kegembiraannya yang menular terhadap panjat tebing terlihat jelas oleh semua orang yang berpapasan dengannya. Dia mengira hari itu akan menjadi hari panjat tebing yang biasa saja. Seperti Brad, Nate sangat menyukai panjat tebing free solo, karena itu membuatnya merasakan hubungan langsung yang kuat dengan pegunungan. Namun jenis panjat tebing seperti ini tidak ada pengaman berupa tali jika terjadi sesuatu yang salah. Dan pada pendakian ini memang ada yang tidak beres. Pada hari Minggu yang nahas itu, Nathaniel seperti biasa menerima tantangan panjat tebing free solo memanjat tebing batu Gunung El Cajon yang ikonik. Menurut James Fairbairn, seorang saksi di lokasi kejadian, Nate dilengkapi dengan harness dan membawa tali di dalam rangselnya. Ini mungkin untuk turun kembali setelah mencapai puncak, tetapi Nate memilih untuk memanjat tanpa menggunakan tali, menikmati pengalaman penuh panjat tebing free solo. Saat Nate menaiki jalur-jalur yang menantang, dia bergerak dengan hati-hati dan lancar. Hari itu cerah dan tampak sempurna untuk memanjat. James dan pemanjat lainnya menyaksikan dari berbagai tempat, terkesan dengan keterampilan dan keberanian Nate. Namun, bahkan kondisi yang sempurna dan keterampilan hebat pun tidak bisa menghilangkan semua risiko memanjat, terutama saat kamu memanjat tanpa tali. Tiba-tiba, Nate melakukan kesalahan kecil. Terpeleset. Itu terjadi dengan cepat dan mengejutkan. James, yang baru saja menyelesaikan pendakiannya sendiri dan sedang bersiap di bawah, menyaksikan momen kritis itu. Dia melihat perubahan mendadak dalam gerakan Nate. Terpeleset atau salah pijak. Terkesan sepele, tetapi berakibat fatal. Dalam sekejap mata, Nate kehilangan pegangan dan jatuh lebih dari 200 kaki dari permukaan tebing ke tanah. Dia tidak bisa menahan dirinya karena dia tidak menggunakan talinya. Dalam sekejap, hari itu berubah dari sesi panjat tebing biasa menjadi keadaan darurat yang mendesak. James dan beberapa pemanjat lainnya langsung berlari untuk membantu Nate begitu dia jatuh ke tanah. Mereka menemukan Nate tidak bergerak dan tidak merespons. Mereka segera melakukan CPR dan memanggil bantuan. Bantuan datang dengan cepat. Sekitar 45 menit setelah Nate jatuh, sebuah helikopter tiba dan seorang paramedis turun untuk memeriksanya. Namun meskipun sudah ada upaya dari James dan yang lainnya, paramedis memastikan yang terburuk. Nathaniel Takatsuno telah meninggal dunia akibat luka dalam yang sangat parah. Kecelakaan ini membuat Nate menjadi salah satu dari 50 pendaki yang kehilangan nyawa mereka karena olahraga ini pada tahun 2022. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan keberanian.